Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan melakukan tutorial ya untuk integrasi TriPay dengan Sejoli itu. Nah, teman-teman sebelumnya harus buat akun TriPay dulu ya di payment TriPay. Ya, nanti teman daftar di sini daftar ya. Terus nanti ada verifikasi kalau udah aktif, nanti teman-teman tinggal login ya. Sesuai dengan user dan passwordnya nanti ya. Nah, kalau udah masuk login seperti ini. Oke. Tahap yang paling awal adalah pembuatan merchant ya teman-teman ya. Nah, kalau udah diaktifin, kita bikin merchant di sini. Merchant. Nah, nanti biasanya kalau awal-awal dia ada tambah seperti ini ya teman-teman. Nama, terus logo semua diisi ya. Nah, ini URL callback ini bisa terisi setelah teman-teman menginstal plugin Sejoli TriPay-nya ya. Kalau misalnya belum diinstal, nggak tahu kita URL callback-nya itu. Nah, nanti setelah teman-teman install, ini keadaan ini adalah review ya teman-teman ya. Review dan teman-teman harus menginstal ya si pluginnya nanti ya. Nah, tetap awal teman buat klik dulu. Nah, nanti kalau sudah jalan, URL callback-nya biasanya nanti masuk sini semua. Nanti setelah statusnya biasanya review biasanya ya. Kalau misalnya ada peninjauan beberapa, nanti CS-nya TriPay ada kok. Teman-teman tinggal chat aja, dia responsif ya. Nah, nanti teman-teman tinggal atur channelnya di sini ya. Atur channel pembayarannya. Nah, channel pembayarannya nanti tinggal teman aktifin aja sih, segampang itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman diaktifin. Nah, kalau saran saya saat ini kita pakai yang full merchant ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kalau sebenarnya bisa di TriPay pelanggan gitu ya. Jadi kalau saat ini yang nanggung itu kita full gitu ya. Bisa juga pelanggan gitu ya. Tapi kalau pelanggan saat ini di Sejoli belum ada infonya ya. Jadi teman-teman bisanya untuk full merchant aja gitu ya. Nah, setelah dari sini, setelah oke aktif semua, teman-teman baru nanti coba install pluginnya. Ini kalau saran saya dalam keadaan aktif ya, nanti tinggal edit aja di akhir-akhir untuk callback-nya ya. Nah, ini teman-teman masuk ke member area. Nah, bagiannya seperti ini, ntar ke menu akses ya. Ada namanya Sejoli TriPay. Nah, nanti ini kebetulan belum ada panduannya ya. Nanti saya akan rilis video ini setelah ini ya. Nah, ya teman-teman yang belum paham banget bisa menggunakan. Nah, nanti di download ya. Nanti biasanya kita dapat lisensi key. Jadi seperti ini teman-teman. Lisensi key-nya, nah ada lisensi key-nya di sini ya. Nanti ada seperti ini. Nah, itu nanti di WhatsApp, di email ada semuanya. Ya, setelah download, nah teman-teman nanti kalau ke Sejoli, nah, tinggal install di menu plugin ya. Plugin di sini teman-teman. Oke, biasa aja ya, di add new, nanti di di upload pluginnya.
Nah, nanti dia akan masuk di sini, sejoli TriPay. Nanti ada versinya. Nah, saat ini nanti ini kebetulan kayak belum update. Nanti sih ada versi 104 ya, yang terbaru. Oke, kalau udah teman-teman nanti aktifin lisensi key-nya. Dia biasanya kalau udah diinstal ntar ada aktivasi key-nya, teman-teman masukin ini nih nanti username ini ya, username login. Jadi untuk username login, lalu passwordnya juga pas login. Nanti juga teman-teman dapat aktivasi key kan, nanti tinggal dimasukin di paste aja. Sesimpel itu. Nanti kalau udah ya di sejoli ini di bagian pengaturan, nah di sini keluar namanya TriPay. Nah, teman-teman sebenarnya di sini ada sandbox. Kalau teman-teman mau coba sandbox boleh. Cuman kalau saran saya karena ini kita sudah live, maksudnya di development kita, di tim kita sudah testing ya. Jadi artinya si TriPay plugin ini sudah dijalankan dengan baik, jadi nggak perlu ya. Kalau misalnya teman-teman mau testing buat sandbox nggak masalah. Tapi kalau saya sih langsung live aja tes. Nah nanti setelah live ya, nah di sini ada kode merchantnya. Nah ya di sini nih ada nih kalau udah aktif diaktifin sama TriPay-nya biasanya ada kode merchant. Nah ini teman-teman copy ini kode merchantnya, terus apa namanya project APK private key yang ini ya, yang ini. Nah, terus nah ini callback ini nanti teman-teman copy di sini ya. Lalu habis itu ada pilih metode pembayaran ya, teman-teman tinggal tentuin. Nah tapi teman-teman saran saya teman-teman harus bikin channel pembayaran dulu, diaktifin. Jangan sampai teman-teman aktifin di sini di channel ini tapi di sininya masih off gitu ya. Karena nanti kendalanya akan sering terjadi error ya. Iya, atur dulu channelnya, nah, diaktifin apa aja yang butuh. Oke. Dan pilihannya yang ini ya, ya saran saya sih yang bank-bank perlu aja sih. Tapi kalau mau bank juga nggak masalah. Ya. Kalau teman-teman misalnya mau bikin dua ya, mau pakai Mota atau pakai ini bisa. Cuman kalau saya sih ini kan full semua karena auto confirm. Karena kalau pakai mutasi gitu kadang-kadang nggak real time ya, delay-nya lumayan gitu. Kalau ini sih habis transfer langsung dia gitu. Nah setelah itu teman-teman dipilih checklist sesuaikan sama yang tadi ya, ini pilih metode pembayaran udah. Nah terakhir teman-teman nanti pilih pakai expirednya. Di sini ada pilihan sampai 7 hari. Jadi ketika teman pilih 1, 2 atau 3 hari ya, saran saya sih mungkin kalau ya tergantung teman-teman ya, teman-teman menertibkan website seperti apa gitu kan, istilahnya kan kita sendiri yang tahu aturannya ya, kekuatan membernya pembayaran seperti apa. Nah kalau misalnya teman-teman ya saran saya sih maksimal 2 hari lah gitu ya. Jadi kita kasih kelonggaran 1 hari terlalu cepat kan. Tapi kalau misalnya transaksinya memang padat ya 1 hari nggak apa-apa, biar orang nggak ini. Nah karena nanti ketika teman-teman orang transfer terus teman-teman dia nggak bayar di waktu expired yang ditentukan, maka si transaksi otomatis cancel gitu. Jadi kita udah benar-benar otomatis lah, nggak mau lagi. Oke, itu untuk TriPay sesimpel itu. Ntar jangan lupa di save change ya teman-teman ya. Nah di sini ada menu umum. Nah di sini yang perlu dirubah adalah bagian ini teman-teman, waktu mundur invoice. Nah ini harus ini kaitannya sama ini
di sejoli kayaknya masih manual ya, belum otomatis ngikutin yang di settingan di sana. Ntar kemungkinan ya nanti kalau ada update ya bisa saya ini ya. Nah jadi nanti teman-teman ketika bikin misalnya 2 hari ya, nah 2 hari berarti tinggal dikali 24 kali 2 itu berapa? 48 ya, kayak gitu, 48. Dan lupa di save change. Jadi nanti misalnya di page 3P-nya, misalnya jam besok ya, nah 2 hari ya, misalnya tanggal 1 Juni gitu ya, jam 12 malam gitu ya. Jadi biar sama gitu. Nah kalau nggak digituin, nanti di page 3P-nya jam berapa di order notifikasi email atau WhatsApp ya teman-teman nanti nggak dapet ininya ya, apa namanya istilahnya nggak sama gitu. Nah oke, sesimpel itu teman-teman settingannya. Kalau udah jalan, nah nanti teman-teman tinggal bikin ini sih produk ya. Paling kalau saran saya bikin tes produk aja. Ini saya coba tes produk aja ya, maksudnya biar ngasih lihat seperti apa sih gitu, flow-nya. Ini cari yang berbayar ya produknya. Misalnya ini ya teman-teman ya. Oke, saya bikin ini. Ini nanti kebetulan dia pasti akan mengirimkan apa namanya email ya ke page kita gitu. Bisa email, bisa juga notifikasi WhatsApp. Nah, ini kan satu lagi gini teman-teman, kalau pakai apa namanya payment gateway, ini ada yang perlu disetting nih satu lagi di bagian ini umum ya, di sejolinya pengaturan umum. Kalau kita mau hilangin apa namanya si default kode unik ya, sebenarnya gini, kalau teman-teman pilih ini kan dia kan unik ya, kalau saya pilih ini dia berubah. Nah kondisinya kalau misalnya orang tersebut bayar pakai BNI dia akan unik gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman jadi masalah orang tersebut harus bayar nominal sebesar itu gitu kan. Nanti akan apa namanya kalau misalnya dia kebanyakan kalau orang-orang ini kan kadang-kadang transfernya nggak ini ya, agak sulit nanti. Jadi kita setting aja di transaksi manual. Nah ini nih, walaupun ini sudah di off-in ya teman-teman ya, tapi perlu dirubah juga. Ini tidak ada pengoperasian. Jadi ketika gini kita save. Nanti di bagian checkout-nya otomatis dia nilainya juga ini teman-teman. Apa namanya? Full artinya nominalnya full, nggak berubah gitu. Oke, ini udah save. Saya refresh lagi. Nah, ya kan dia jadinya nomor uniknya hilang tuh. Jadi udah bebas. Misalnya kita pakai BNI virtual account ya. Kita proses sekarang. Nah, biasanya ntar dapat notifikasi ya. Jadi jalan semua notif di admin atau di calon user itu. Nah, ini setelah dari sini nanti dia lari ke page ini 3P ya. Nah, ini jadi 799 sampai tanggal 31 Mei. Nah, kalau teman-teman tidak bayar sampai tanggal yang ditentukan, ya ini otomatis nanti di transaksi sini nih, di penjualan, dia otomatis akan ini teman-teman batal order sendiri gitu. Jadi udah enak banget sistemnya. Jadi teman-teman udah nggak perlu
batalin kalau yang nggak bayar gitu ya. Jadi otomatis ini yang menunggu pembayaran ya. Nah, ntar otomatis dia akan cancel otomatis ya. Ntar kebetulan juga kalau misalnya teman-teman melakukan pembayaran, dia juga akan berubah nih, jadi selesai gitu misalnya. Nah, dan juga kalau misalnya pakai produk fisik ya, nah nanti statusnya itu akan berubah menjadi, bentar ya, saya lupa apa sih, pesanan diproses kayaknya ya. Nah, ini akan berubah jadi pesanan diproses. Oke, kira-kira itu aja teman-teman ya untuk integrasi Prepay dengan Sejoli. Kira-kira cukup membantu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.